Pertama, untuk kasus Bitor Suryadi ini, kami akan menjadikan ini novum, bukti baru. Nah, bukti baru ini harus menjadi perhatian khusus dari Mabes Polri maupun dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini kita akan segera meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabareskrim, untuk menindaklanjutin bukti ini. Artinya keterangan soal Bitor Suryadi ini tidak main-main, ya. Artinya dia ini kan politisi PDIP dan pernah terlibat juga di Jokowi tim sukses gubernur maupun presiden. Artinya dia memang dulunya orang Jokowi dan dia juga pernah jadi staf KSP khusus presiden asisten 4. Nah, ini nggak main-main. Artinya apa? Cerita Bitor ini bukan ngarang-ngarang kalau menurut kami. Artinya ini serius ini. Dia tidak mau main cerita. Kalau orang bilang cerita apa nggak, itu coba aja nanti dibuktikan benar. Dan saudara Bitor sudah saya telepon dan dia siap untuk dimintai keterangan itu ini dan siap untuk menjadi saksi untuk teman-teman kami ini. Jadi ini kasus Bitor ini adalah bukti baru bagi kami atau di kisaran hukumnya novum. Dan kedua, untuk di Mabes Polri besok itu Mabes Polri dulu tentang pembagian registrasinya. Ya. Artinya itu harus juga melibatkan Pak Roy Suryo CS. Harus, mereka ini ahli kok. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Resmond ini orang ahli. Mereka kan meneliti kok nggak ditanggapin. Harusnya kami minta ketiga orang ini harus dipanggil juga menjadi saksi sebagai ahli di dalam ini, sehingga transparan dan terbuka. Kedua, surat dari TPU itu sudah jelas. Ditujukan juga minta kehadiran Komisi 3 DPR RI, diminta dihadirkan pihak Kejaksaan Agung, diminta juga kehadiran dari Komnas HAM. Itu harus diundang semua. Jangan sudahnya aja diundang. Edi juga lagi sakit, Bang Egi ini lagi sakit beliau ini. Sekarang masih terkapar di Rumah Sakit PMI Bogor. Jadi mohonlah dari kalau mau benar-benar kata Kapolri setuju secara terbuka, ya udah apa yang tersurat di permohonan TPUA itu ya dikabulkan lah, ini kan semua lah. Jelas TPU itu minta Komnas HAM harus hadir, pihak Komisi 3 harus hadir, kalau Kejaksaan Agung hadir, bahkan dari lembaga PPATK perlindungan saksi, saksi dan korban juga diminta harus hadir. Jadi harus lengkap gitu loh. Kalau benar-benar pihak Mabes Polri ingin benar-benar mencari fakta yang sebenarnya, ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Itu aja sampai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa ratusan universitas, tapi yang janggal Universitas UBP ini yang kita cari. Lanjut. Ya, ke barisan tambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang tanggal 30 Juni yang lalu datang ke Bareskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Dipropam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasanuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo
melakukan tindak pidana, dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik ya, untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman, 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6 2019. Dan itu berulang-ulang ditanyakan dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas ya, pimpinan, salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025 hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu, dan beliau mendengarkan itu ya, mencatat itu ya, tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu, karena itu adalah hak gitu kan pelapor atau pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal, dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman ada cukup? Ya. Oh ya, oke.